Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah dan diberi kemudahan dalam belajar. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita terima hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ikuti Bu Guru dari rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Oke, apakah kalian sudah mengacungkan jari kalian di grup WA? Itu menunjukkan bahwa kalian sudah siap untuk belajar pagi ini. Namun, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ikuti dari rumah ya. Oke, sesudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kita akan biasakan setiap hari sesudah berdoa, menyanyikan lagu nasional, kita akan membacakan Pancasila agar kita hafal ya. Oke, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, anak-anak, tahukah kamu bagaimana memegang dan membalik buku yang benar saat membaca? Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini dengan mengamati gambar dan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi dan mendemonstrasikan cara memegang dan membalik buku serta membaca dengan pencahayaan yang benar. Oke, sebelum mulai ke materi, yel-yel dulu yuk biar semangat. Oke, tepuk PPK. Religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas ya. Oke, anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tentang jarak baca yang benar antara mata dengan buku dan juga posisi yang benar saat membaca seperti yang ada pada gambar ya, itu dipraktekkan setiap hari. Nah, hari ini Ibu punya gambar nih. Ayo coba diamati baik-baik gambarnya. Ya, yang pertama ada 2 gambar, ada anak yang sedang membaca ya, duduk dengan tegap dan memegang buku. Ya, kemudian gambar yang kedua, anak itu bukunya sobek. Apa yang terjadi kok bisa sobek ya? Nah, selanjutnya yang di bawahnya ada gambar anak yang sedang membaca, ada lampunya. Kemudian gambar di sampingnya, lampunya menyorot ke mata. Apa kira-kira yang akan terjadi ya? Kalian pernah mengalaminya tidak? Oke, kita akan bahas tuntas hari ini. Oke, anak-anak perhatikan ya, Ibu punya teks ya. Ibu akan bacakan, dengarkan baik-baik. Cara membaca yang tepat. Dayu sedang membaca buku di kelas.
Cahaya di kelas terang, Dayu bisa membaca dengan baik. Nah, anak-anak, jika kita membaca dimanapun kita berada, harus ada cahaya yang cukup. Kenapa? Untuk kesehatan mata kita, ya. Seluruh anggota tubuh kita harus dirawat, ya. Bagaimana cara merawatnya? Salah satunya adalah dengan menjaga kesehatannya agar tidak sakit. Contohnya mata, ya. Kalau kita membaca di tempat yang gelap, coba bayangkan kalian berada di kamar yang nggak ada lampunya, nggak ada jendelanya, apa kalian bisa membaca di tempat yang gelap? Tentu tidak, bukan? Nah, maka dari itu setiap kali kalian membaca, usahakan membaca di tempat yang terang. Kalau misalnya cahaya matahari tidak dapat masuk, nyalakan lampunya. Nah, seperti yang ada di gambar yang pertama, ya. Lampu jangan disorot ke wajah, kita akan silau nanti, ya. Tapi disorot ke bukunya, bukan ke wajahnya. Nah, kemudian gambar yang di sampingnya, ya. Kita melihat dengan mata. Mata perlu cukup cahaya saat kita menulis. Mata harus dijaga agar tetap terawat. Amati gambar di bawah ini. Nah, di situ ada gambar anak yang sedang membaca, di sampingnya ada jendela. Otomatis cahaya mataharinya bisa masuk, ya. Nah, Benny mau menulis. Benny duduk dekat jendela supaya terlihat jelas. Menulis menjadi lebih mudah, mata pun tetap sehat. Sudahkah kamu melakukan hal ini? Nah, ya, usahakan setiap kalian membaca, cahayanya harus terang. Kalau tidak ada cahaya matahari yang masuk, usahakan kalian menggunakan lampu. Kalau tidak punya lampu belajar, pakai lampu yang di atas juga boleh, ya. Asal cahayanya cukup, gitu. Paham anak-anak? Oke. Selanjutnya, nah, ya. Kemudian cara memegang buku, ya, yang perlu Ibu praktekkan di sini. Cara memegang buku waktu kalian membaca. Nah, seperti ini contohnya, ya. Ini, ya. Nah, waktu kalian membalik buku, ya, jangan begini, ya. Itu sobek nanti, ya. Kalau memegang buku, Ibu praktekkan di sini, ya. Nah, seperti ini. Pegang ujung bukunya yang ada di sini. Nih, ujung buku dipegang, kemudian baru dibalik begini. Ya, buku tulis ataupun buku yang lain semua sama. Pegang ujung bukunya. Bukunya biar nggak ngelipet-ngelipet, nggak karu-karuan, ya, biar tetap rapi bukunya. Nah, seperti ini. Dibuka pelan-pelan biar nggak cepat sobek bukunya. Paham anak-anak, ya? Oke, sesudah kalian paham tentang materi hari ini, tentang cara memegang buku yang benar serta membalik, ya. Memegang buku yang benar serta membalik dengan benar, dan juga cahaya yang cukup saat kita membaca. Tugas kalian di rumah adalah buat video, ya. Buat video, praktekkan cara memegang dan membalik buku dengan benar serta cahaya yang cukup saat membaca. Tentunya termasuk posisi duduk yang kemarin. Posisi duduk, jarak mata itu juga harus diperhatikan. Begitu nggih? Paham? Kalau belum paham, boleh tanya di grup WA nanti. Begitu? Oke, terima kasih, ya, untuk kegiatan hari ini. Semoga kita semua tetap semangat menjalani proses belajar secara daring ini, meskipun kita lebih efektif belajar secara tatap muka langsung, tapi apalah daya, pandemi masih terjadi saat ini di lingkungan kita. Jaga protokoler kesehatan, tetap menggunakan masker, rajin cuci tangan menggunakan sabun, dan juga hindari kerumunan. Semangat belajar, ya, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.